Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A1 ingin mempresentasikan hasil tugas kami. Perkenalkan, nama saya adalah Adi Juliana Pramura Harjo dengan NIM 15065200027. Saya Rahmat Seorang Putih dengan NIM 150652006. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fadlur Rahman dengan NIM 15065200034. Nama saya Jatayumar Hamzah dengan NIM 1506520052. Selanjutnya, di sini terdapat video dari pengamatan kami, yaitu dengan judul Pengecoran Balok Precast. Baik, di sini saya ingin mengomentari video suatu proyek konstruksi pada pengecoran balok precast. Dapat dilihat pada konstruksi ini tidak terlihat adanya petugas K3. Untuk keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi ini. Dapat dilihat dari video tersebut juga terdapat seorang pekerja yang tidak menggunakan alat dan pakaian keselamatan. Hal ini membuktikan bahwa pada konstruksi ini upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada proyek konstruksi ini tidak memenuhi syarat dikarenakan terdapat beberapa pekerja proyek yang tidak menggunakan alat dan pakaian keselamatan sesuai dengan standar K3, sehingga pada proyek ini tidak menjamin dan melindungi kesehatan dan keselamatan tenaga kerja. Meterannya. Bagus sampai 10 nih. 10 lah. 10 lah. 9 lah itu kan. Baik, selanjutnya saya Rahmat Seorang Putih. Saya akan mengomentari terkait K3 pada proyek ini. Menurut saya tempat kerja pada proyek yang ada di dalam video tersebut cukup aman karena tidak ada sesuatu yang membahayakan. Lalu peralatan kerja pada proyek tersebut sudah sesuai dengan pekerjaan dan aman untuk digunakan. Selanjutnya dari cara kerja, para pekerja yang ada pada proyek tersebut tidak membahayakan diri sendiri karena sudah sesuai dengan SOP pekerjaan. Selanjutnya alat pelindung diri yang dipakai oleh para pekerja sudah sesuai dengan SOP pekerjaannya. Para pekerja memakai helm proyek, sepatu safety, sarung tangan, rompi, seragam kerja, dan masker. Namun ada kekurangan pada proyek ini karena kan tidak ada rambu-rambu tidak tersedia pada proyek tersebut, sehingga ini merupakan salah satu potensi bahaya pada proyek tersebut. Lalu dari daftar potensi bahaya yang terdapat pada proyek ini bisa terpeleset atau jatuh
lalu ada bahaya dari mesin, bahaya dari kendaraan, kejatuhan benda asing, dan lingkungan yang terlalu panas. Baik, di sini saya Muhammad Fadlur Rahman akan berkomentar pada suatu proyek di video tersebut. Kita lihat di sini di proyek tersebut sudah sangat baik di mana para pekerja di lapangan proyek tersebut sudah memakai peralatan keselamatan kerja dengan mumpuni. Namun lebih baik lagi kalau di suatu lapangan proyek tersebut adanya rambu-rambu keselamatan kerja. Yaitu memberikan karena salah satu dari rambu keselamatan kerja kegunaannya yaitu memberikan peringatan waspada terhadap beberapa tindakan yang atau perilaku yang tidak diperbolehkan. Maksud saya memberikan rambu tersebut yaitu untuk para pekerja lebih was-was lagi dan lebih waspada lagi dan tidak lalai dalam bekerja. Karena di dalam suatu proyek lapangan pekerja kita tidak ada yang tahu musibah apa yang akan terjadi karena berbagai macam resiko yang sangat tinggi. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya akan mengomentari dari video tersebut. Potensi bahaya dari video tersebut ditetapkan menjadi potensi bahaya rendah karena pekerja bersifat tidak berbahaya dan mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 1.000 orang. Selanjutnya, untuk daftar potensi bahaya dari video tersebut, bisa saja akan ada kejatuhan benda asing seperti bucket cor dan terpleset atau jatuh. Maka menurut saya harus ada petugas K3 yang memonitoring kegiatan pemantauan terhadap pekerja proyek. Dan selanjutnya, saya setuju dengan komentar Muhammad Fadlur Rahman. Di video tersebut tidak ada rambu-rambu atau simbol keselamatan seperti simbol gunakan masker, gunakan helm, dan lain-lain. Dan juga kurangnya rambu larangan. Di sini sudah ada beberapa properti safety yang saya seperti helm scaffolding, rompi nyala, sarung tangan, dan safety sauce. Menurut saya, para konstruksi sudah sesuai standar di K3. Dan saya juga ada tambahan untuk komentar Ade Julia, dan saya setuju bahwa di menit 2.45 Ade Julia mengatakan bahwa ada beberapa pekerja yang tidak menggunakan alat dan pakaian safety. Seharusnya ada koordinator yang bertanggung jawab atas kelalaian pekerja yang tidak menggunakan pakaian keselamatan sesuai standar, jika tidak akan menyebabkan kecelakaan bagi pekerja proyek. Di dalam SMK3 atau Sistem Manajemen K3 Konstruksi, di dalam proyek di video tersebut seharusnya sudah ada bagan organisasi tanggap darurat, di mana ada bagan koordinasi yang dipecah menjadi beberapa regu unit tanggapan darurat. Jadi jika ada kecelakaan tidak sepenuhnya dikerjakan oleh tim koordinasi, tetapi ada regu tanggap darurat. Mungkin cukup sekian dari pendapat dan komentar saya. Selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh Adi Julia. Mungkin sekian dari komentar dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.